Mau servis AC, servis komputer, atau jasa angkut? Cukup download aplikasi Jago dan pilih jasa yang Anda inginkan. Jago, your best solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, beberapa hari yang lalu Android TV Bengkulu mengadakan pertemuan dengan satu komunitas sebagai pelopornya atau katakanlah sebagai inisiatornya, dan sekaligus mungkin beliau juga adalah sebagai ketua dari kelompok swadaya masyarakat yang sudah dibentuk. Nah, pada waktu itu kami mengadakan pertemuan untuk membahas satu program yang sangat luar biasa. Barangkali untuk di Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu baru kali ini akan diadakan. Mungkin di daerah lain atau di provinsi lain sudah dilaksanakan, yaitu terkait dengan perhatian terhadap lingkungan. Nama dari komunitas ini adalah kita beri nama KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Namun kita akan memulainya dari lingkup terkecil dulu, yaitu wilayah terkecil dari tempat tinggal kami dan tim, yaitu di Perumahan Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu. Nah, adapun gerakan dari KSM Medan Baru ini adalah bagaimana kita mengkampanyekan sampah di rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan kembali dari proses pengolahan, sehingga sampah yang berasal dari rumah tangga tersebut bisa mendapatkan nilai ekonomis bagi masyarakat Medan Baru dan sekitarnya. Kita pada waktu meeting menghadirkan seorang dosen dari Fakultas Teknologi Universitas Bengkulu, yaitu Dr. Haji Asep Sofwan, yang kebetulan program dari Fakultas Teknik sudah berjalan, sudah akan berjalan di salah satu kelurahan juga di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Nah, Android TV pun digandeng sebagai fasilitator, sebagai media informasi terhadap program tersebut. Nah, oleh karena itu pada hari kami meeting tersebut bersama Mbak Reni, dan koordinator 2 adalah Mas Marjoko, seorang ahli pertanian, karena beliau memang basis pendidikannya adalah pertanian, sementara Mbak Reni adalah seorang tenaga pengajar di salah satu madrasah di Kota Bengkulu, salah satu madrasah aliyah di Kota Bengkulu. Beliau sebagai memang orang eksak, ya, sehingga hal-hal yang seperti ini, pemerhati lingkungan, adalah memang hobi beliau, dan juga terkait juga dengan basis ilmu yang dimilikinya. Nah, kita akan mewujudkan ini dalam waktu yang sesegera mungkin, karena kita sudah membangun komunikasi, sudah membangun gerakan-gerakan awal yang akan kami lakukan. Barangkali informasi selengkapnya silakan teman-teman saksikan di video ini. Nanti bagaimana pendapat dari Mbak Reni tentang program ini dan seperti apa yang akan kami lakukan. Nanti untuk awalnya silahkan disimak video dari Android TV ini. Kami dari penggiat istilahnya masalah kepedulian terhadap lingkungan gitu, dari kelompok swadaya masyarakat yang berada di wilayah Perumnas Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, ini berupaya mengaplikasikan tentang masalah-masalah sebenarnya yang menjadi pemikiran kita, yaitu adalah sisa konsumsi sisa konsumsi yang sudah kita hasilkan dalam setiap aktivitas keseharian kita yang lebih dikenal mungkin dengan sampah gitu. Jadi kami berupaya bagaimana sisa konsumsi tadi atau si sampah-sampah tersebut
tidak terbuang percuma ke tempat pembuangan akhir, atau kemudian bahasa lainnya sampah tadi bisa dikembalikan kepada tempatnya. Jadi untuk itu hal itu hanya akan bisa terlaksana apabila bagi di setiap rumah itu memiliki kesadaran untuk mengenal sisa konsumsi kita atau mengenal sampah-sampah kita, yang lebih dikenal dengan sampah yang bisa didaur ulang secara alami atau sampah yang tidak bisa terurai secara alami, atau bahasa sederhana mungkin lebih awam, organik dan anorganik. Jago, your best solution. Untuk masalah sampah anorganik berarti kita harus memilah-milah dan mengenal sampah-sampah anorganik tersebut. Nah, dari sampah anorganik nanti beberapa akan bisa kita upayakan pengolahan dalam bentuk-bentuk yang mungkin, yang satu mungkin untuk penyelamatan sisa konsumsi yang betul-betul yang tidak bisa didaur ulang, kemudian bisa juga nanti mana yang masih bisa didaur ulang, karena pada prinsipnya adalah memperpanjang usia sisa konsumsi tadi. Jadi tidak terbuang percuma, karena itu sangat berbahaya apabila zat-zat sisa bahan plastik tadi masuk ke dalam biosfer dan akan menghasilkan gas rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim yang kita rasakan saat ini. Karena kan pada prinsipnya tuh bumi ini kan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, itu untuk sampah untuk sisa konsumsi anorganik. Nah, sekarang ada yang kedua, itu yang masih bisa didaur ulang secara alami, itu adalah sampah organik. Jadi program kita nanti ada yang mengolah sampah anorganik, kemudian yang organik, yang kemudian apa yang akan kita olah itu akan diambil lagi manfaatnya oleh kita kembali. Jadi tidak terbuang sia-sia ke tempat pembuangan akhir. Itu. Jago, aplikasi penyedia jasa online. Membantu menyelesaikan masalah Anda kapanpun, dimanapun. Aplikasi Jago membuat hidup Anda lebih praktis. Jago, your best solution. Jadi pertama jelas kita akan memilah dulu, mengenal ya mana yang anorganik dan mana yang organik. Nah, yang anorganik itu beberapa gambaran yang bisa kita siapkan, yang betul-betul yang masih bisa diperpanjang umur ya, bisa didaur ulang, kita daur ulang, atau kemudian kita menyerahkan ke pengepul dalam keadaan sampah-sampah yang sudah terpilah. Jadi intinya walaupun dia harus berakhir di TPA, bukan di TPA ya, menurut kita keluar dari rumah itu sudah dalam keadaan terpilah. Nah gitu, nanti dalam pengolahan nanti kita sudah siap dengan orang-orang yang punya kompetensi dan skill untuk mengolah yang anorganik. Kalau yang organik mungkin di sebelah saya ada Mas Joko yang akan mengolah, atau mungkin secara teknis yang organik untuk diolah kembali. KSM ini jelas inisiatif dari gagasan dan gerakan dari kita semua gitu, sebagai bentuk keresahan dengan apa yang kita lihat terbuang sia-sia tadi gitu. Jadi tidak ada dari pemerintah. Kaitannya pemanfaatan sisa konsumsi rumah tangga itu kan ada yang organik dan ada yang anorganik. Kalau yang organik itu sisa-sisa sayuran, terutama yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang ada di rumah, seperti sayur-sayuran, kemudian kulit buah, dan itu nanti kita akan manfaatkan. Sebagai contoh mungkin begini, kita akan nanti buat POC dari sampah itu. Nanti kita akan buat POC, pupuk organik cair, kemudian kita akan buat mol untuk pengolahan
sampah dan akan dijadikan kompos dan nanti akan dimanfaatkan untuk budidaya, bisa untuk tanaman hias, kemudian atau bisa juga untuk sayuran yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Nah, teknisnya nanti kita coba lakukan. Ini kita sudah lakukan, tapi ini kita memang perlu proses yang sangat panjang. Jadi kita akan memberikan edukasi juga pertama kepada masyarakat mengenai pemilahan dulu sampah yang organik dan anorganik, sampah-sampah plastik dan sampah-sampah segar seperti sayur mayur, kulit buah-buahan tadi itu akan kita manfaatkan dan diberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau sudah dipilah oleh masyarakat, itu nanti kita akan olah sedemikian rupa sehingga tidak ada sisa atau limbah yang terbuang. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan, bisa untuk karya seni, kemudian bisa untuk pot. Harapannya ini memberikan edukasi dulu kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sisa rumah tangga dari bahan-bahan yang organik. Kalau nanti organik nanti bisa berbagai macam cara, bisa untuk bisa tempat duduk, bisa meja dan yang lain-lain lah. Jadi mungkin itu nanti kita akan edukasi dulu masyarakat dan nanti untuk produk jadinya nanti kita akan kasih info ke teman-teman semua. Langkah sosialisasi yang pertama jelas kita memberi flyer gitu kan, pendekatan yang akan kita lakukan yaitu secara langsung kepada masyarakat untuk yang pertama untuk memilah sampah dari RT, dari penguatan RT dan kelompok-kelompok ibu-ibu yang ada di RTI kita gitu. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi informasi sekilas atau informasi awal yang disampaikan oleh koordinator dari KSM Medan Baru ini, yaitu Mbak Reni dan Mas Marjoko. Bagaimana KSM ini akan melakukan suatu kegiatan sosial kemasyarakatan yang nanti insya Allah program ini akan bermanfaat untuk masyarakat Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk program ini dan mohon sarannya. Karena niat kami, niat Mbak Reni, niat Mas Marjoko, dan niat teman-teman yang lain yang ada di Kelurahan Medan Baru, atau maksud kami yang ada di Perumahan Medan Baru, insya Allah tercapai dan ada dukungan dari pihak-pihak masyarakat tertentu dan juga barangkali dukungan dari pemerintah dan lain sebagainya. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon kritiknya dengan menuliskan di kolom komentar. Dan sampai ketemu nanti di video-video tentang KSM Medan Baru ini ataupun nanti lebih cenderung ke ekobrik yang dimaksud oleh Mbak Reni tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago, aplikasi penyedia jasa online. Membantu menyelesaikan masalah Anda kapanpun, dimanapun. Aplikasi Jago membuat hidup Anda lebih praktis. Jago, your best solution.